Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada inisiasi ke-12 mata kuliah pengetahuan bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang proses bisnis. Ada paradigma yang bergeser dari memandang perusahaan sebagai kumpulan departemen menjadi kumpulan proses bisnis. Beberapa isu yang mendukung antara lain dalam bisnis pelanggan sangat penting. Setiap proses bisnis memiliki pelanggan. Fokus pada proses bisnis berarti fokus pada pelanggan. Kemudian proses pembentukan nilai yang berhubungan dengan produk akhir terjadi pada proses horizontal. Dengan menentukan batasan dari proses, pelanggan dan pemasok proses, maka kebutuhan dan komunikasi yang lebih jelas dapat tercapai. Mengelola keseluruhan proses yang melalui banyak departemen membuat resiko optimasi yang tidak maksimal lebih rendah dibanding bagian-bagian proses dikelola masing-masing departemen. Dengan menunjuk proses owners yang bertanggung jawab untuk proses, fragmentasi tanggung jawab yang umum ditemui dalam organisasi fungsional dapat dihindari. Mengelola proses memberikan fondasi yang lebih baik untuk mengelola waktu dan sumber daya. Proses adalah sebuah rangkaian logis transaksi terkait yang mengubah input menjadi hasil atau output. Proses bisnis adalah sebuah rantai aktivitas berulang yang berhubungan secara logis yang menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengolah sebuah objek, baik fisik atau mental, dengan tujuan untuk mencapai produk atau hasil yang terukur dan telah ditentukan untuk pelanggan internal maupun eksternal. Adapun klasifikasi proses bisnis, ada proses utama, yaitu proses-proses yang menghasilkan nilai, mulai dari penerimaan material dari supplier sampai aktivitas ke pelanggan. Kemudian proses pendukung. Ini adalah proses-proses yang tidak langsung menghasilkan nilai, tetapi diperlukan untuk mendukung proses utama, meliputi aktivitas finansial dan manajemen personalia. Kemudian ada proses pengembangan. Ini adalah proses-proses untuk meningkatkan kinerja rantai nilai dengan proses utama dan pendukung, misalnya pengembangan produk. Ada apa saja dalam proses bisnis? Yang pertama ada pengembangan produk. Di dalamnya ada penelitian produk, perancangan dan perekayasaan produk, perancangan dan perekayasaan proses, dan co-engineering. Kemudian ada pemerolehan komitmen pelanggan. Di dalamnya ada pengembangan pasar, pemasaran dan penjualan, dan juga tendering. Selanjutnya pemenuhan pesanan. Di dalamnya ada procurement dan inbound logistik, perencanaan dan pengendalian produksi, perakitan dan produksi, serta distribution and outbound logistik. Dan yang terakhir ada layanan pelanggan. Di dalamnya ada layanan purna jual dan retur produk. Kemudian untuk proses sekundernya, yang pertama ada dukungan. Di dalam dukungan ini ada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen informasi, pemeliharaan, serta pengawasan kesehatan lingkungan dan keamanan internal. Dan yang kedua, evolusi. Di dalamnya ada peningkatan proses bisnis berkesinambungan, penelitian produk, penelitian teknologi produksi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan basis pemasok, pengembangan hubungan eksternal, dan perencanaan strategis. Banyak masalah baik internal maupun eksternal yang menyebabkan perlu dilakukannya peningkatan. Antara lain, tingkat kerja proses cenderung menurun, maka diperlukan perawatan untuk mengembalikannya pada kondisi standar. Yang kedua, perusahaan akan kalah bersaing jika tidak melakukan peningkatan kinerja. Dan yang ketiga, tuntutan pelanggan semakin banyak sementara perusahaan berkepentingan memanjakan konsumen yang antara lain dengan memberikan pelayanan melebihi harapan. Agar dapat melakukan peningkatan perlu diketahui kondisi saat ini terlebih dulu. Dokumentasi proses adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini. Ini merupakan langkah pertama usaha peningkatan. Hal penting yang harus diingat adalah tujuan dari dokumentasi proses adalah mendokumentasi proses yang dilakukan saat ini, bukan bagaimana seharusnya proses tersebut dilakukan.
Orang yang terlibat dalam proses dengan otoritas tertinggi dalam organisasi atau mempengaruhi sebagian proses adalah pemilik proses. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses untuk mengkuantifikasi efisiensi dan efektivitas dari suatu tindakan yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja adalah bagian dari analisa terhadap proses untuk mengidentifikasi aktivitas mana yang diprioritaskan untuk diperbaiki. Menurut pandangan tradisional, pengukuran kinerja adalah memonitor kinerja bisnis dan mendiagnosa penyebab dari masalah. Fungsi utama dari pengukuran kinerja adalah untuk mengontrol operasi dalam organisasi. Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk yang pertama, mengidentifikasi proses atau area yang perlu ditingkatkan. Kemudian memberikan gambaran perkembangan dari waktu ke waktu yang disebut tren kinerja. Yang ketiga, membandingkan tingkat kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang keempat, menilai apakah proyek peningkatan yang dimulai memang benar-benar atau akan membuah hasil. Dan yang terakhir, mengevaluasi alat peningkatan yang harus digunakan di masa depan. Dimensi dominan dalam pengukuran kinerja secara tradisional adalah ukuran finansial. Pengukuran kinerja modern menggunakan dimensi yang lebih operasional, yaitu kualitas, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, dan biaya. Dan ukuran kerja yang baik adalah relevan, dapat dipahami, timely, dapat dibandingkan, andal, dan cost efektif. Oke teman-teman, demikian pemaparan singkat tentang proses bisnis. Terus belajar, terus semangat, semoga sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.